Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, saudara-saudaraku, sahabatku, teman-teman, mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah ilustrasi. Nah, pada materi ini saya akan mengevaluasi dari pertemuan pertama dan akan menambahkan materi penekanan yang lebih penting yang berkaitan tentang rumus utama atau langkah-langkah penyusunan konsep dalam pembuatan sebuah ilustrasi. Nah, kalau teman-teman dulu ya langsung aja ya. Jadi jadi ada dua mata kuliah pokok yang berkaitan pada ilustrasi ini ya. Yang pertama adalah kalau teman-teman dulu nggak dapat soalnya ya, ada mata kuliah menggambar ya, sebenarnya mata kuliah menggambar. Tetapi alhamdulillah mata kuliah menggambar itu pecahan-pecahan materinya udah saya sampaikan di beberapa pertemuan di mata kuliah Nirmana dan desain grafis ya kan. Ingat dulu waktu ada anatomi, ada perspektif, ada pewarnaan ya kan, semuanya. Jadi insya Allah kalau misalkan teman-teman rajin praktek dari apa-apa yang saya sampaikan, insya Allah bisa. Nah, menggambar itu ibarat kalau fotografi. Kalau fotografi itu ilmu mengcapture gambar yang ada di sekitar kita menggunakan cahaya. Nah, kalau menggambar itu kita mengcapture apa yang ingin kita visualisasikan dengan media kertas dan alat gambar. Nah, bedanya itu ya, cara mudah memahaminya seperti itu. Jadi, cara kita mengcapture dengan media kertas atau kanvas digital dan alat gambar. Dah itu aja cara mudah memahaminya. Nah, kalau ilustrasi kita bukan sekedar mengcapture gambar, bukan sekedar oh ini gambar botol, oh ini gambar buah-buahan, oh ini gambar model, bukan seperti itu. Tetapi dalam gambar tersebut menyampaikan sebuah pesan atau cerita atau terlebih informasi. Cara mudah contohnya misalkan nah, salah satu ilustrasi adalah cover-cover majalah, cover-cover cover komik, cover novel ya, terus poster iklan atau poster film ya, semuanya itu melibatkan ilustrasi di dalamnya. Nah, salah satunya kita ambil contoh misalkan majalah Tempo. Nah, di sini bukan hanya gambar teman-teman ya, tetapi dari gambar ini memiliki makna ya. Misalkan pada contoh kali ini ya, seorang sosok digambarkan dengan bayangannya hidungnya panjang ya. Ini menurut contoh aja ya. Nah, hidung panjang itu merepresentasikan. Nah, kalau ada teman-teman dulu dah saya kasih semiotik ya kan. Nah, hidung panjang ini merepresentasikan karakter Pinocchio. Nah, bisa jadi perancang dari ilustrasi ini menyamakan sosok ini seperti halnya Pinocchio misalkan ya. Misalkan seperti itu. Kemudian misalkan cover film ya. Nah, poster film ya. Nah, di sini juga menggunakan konsep ilustrasi juga ya. Jadi mereka merepresentasikan dari cerita itu tergambar dalam sebuah poster ya. Misalkan di sini hangout. Nah, di sini tergambar karakter
berada di hutan. Nah, ini maksudnya apa? Nah, tapi ilustrasi dalam film ini bedanya dia menceritakan bagaimana cerita pada film itu digambarkan pada ilustrasi. Nah, jadi mungkin tiap orang yang melihat poster ini ya bisa jadi mempunyai representasi yang berbeda ya, misalkan seperti itu. Nah, misalkan poster film atau cover komik. Nah, di sini juga adalah sebuah ilustrasi ya, teman-teman ya. DC misalkan. Di sini ada DC. Nah, di sini bercerita. Nah, berarti kurang lebih ceritanya The Flash lawan Gorilla Grodd, misalkan seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi ini contoh-contoh yang langsung saya beri contoh ilustrasi yang sudah teraplikasi pada media. Nah, sekarang kalau ilustrasi yang ada juga ilustrasi gambar suasana pasar pensil. Nah, seperti ini. Ini juga termasuk ilustrasi ya, teman-teman ya. Jadi dia bukan hanya capture, tapi bisa jadi ini mengandung sebuah cerita atau perwakilan dari narasi sebuah cerita. Nah, itu juga bisa. Ini juga termasuk ilustrasi. Ya, nah, bedanya dengan lukisan, maksudnya lukisan gambar pensil ya, misalkan face pensil. Nah, misalkan nah, belum tentu seperti ini adalah ilustrasi. Nah, ini bisa aja hanya gambar ya. Jadi kalau kita definisikan ini hanya gambar. Nah, yang tadi itu ilustrasi. Jadi kalau gambar itu hanya sebuah capture, tetapi ilustrasi dia pasti mengandung sebuah cerita dan menyampaikan sebuah pesan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk rumus dalam membuat ilustrasi. Nah, ini yang paling penting ya di sini ya. Rumusnya. Ini rumusnya penting. Nah, ini rumusnya penting. Prakteknya banyak, tapi ini rumus yang harus dikuasai. Rumus ini bisa nanti di screenshot atau di save ya. Konsep ilustrasi. Nah, perhatikan. Sebelum kita membuat ilustrasi, kita tentukan dulu ya, ilustrasi ini nanti media arahnya kemana. Ya kan? Arah medianya kemana? Apakah untuk majalah? Apakah untuk cover komik? Apakah untuk film? Ya. Atau untuk ilustrasi pada light novel. Tahu light novel ya? Light novel itu mirip kayak ya memang sejenis novel, tapi dia ada halaman di mana di situ ada space full ilustrasi di sana. Ya, jadi novel tapi ada gambarnya. Nah, itu light novel. Ya, berbeda dengan novel biasa. Nah, arahnya kemana? Nah, kalian harus pelajari dulu konsepnya. Kalau untuk light novel seperti apa, untuk majalah seperti apa, dengan cara ya, nah, cari data referensi dan pembanding. Nah, kalian cari dulu. Kalau light novel itu formatnya seperti apa sih? Kalian harus cari dulu. Ya, nah saya tidak perlu menjelaskan satu persatu karena sudah ada contohnya. Cari referensinya seperti apa. Nah, cari referensi itu kalian juga gunakan untuk pembanding. Kira-kira kalau cover film yang ada di punya kualitas standar nasional seperti ini, oh kira-kira aku harus menciptakan yang lebih baik dari ini atau minimal senilai dengan kualitas standar nasional. Nah, seperti itu misalkan. Setelah kalian tahu datanya, nah, audiens kalian siapa? Tujuan. Nah, kalian ini misalkan udah ditentukan, oh kalian harus membuat cover film, cover komik misalkan. Kalian menentukan tujuan. Tujuannya ini
komik ini nanti untuk siapa? Nah, pastikan cari data lagi. Kalau untuk anak-anak seperti ini, kalau untuk dewasa seperti ini. Kalian aplikasikan teori warna, teori pastinya nirmana, terus kalian gabungkan dengan teori semiotik di situ. Kalau anak-anak ini cocok seperti apa? Kalau segmentasi dewasa ini ilustrasinya seperti apa? Nah, data. Nah, kemudian, ini saya bagi setelah semuanya selesai, ya, baru kalian susun konsepnya. Nah, konsep itu bisa berupa skrip. Kalian jabarkan dulu dalam skrip kira-kira ilustrasi yang ingin saya tampilkan nanti objeknya seperti ini dan seperti itu. Maknanya seperti ini. Warnanya seperti ini dan seperti itu. Maknanya seperti ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah skrip selesai, kalian susun sketsa. Sketsanya seperti apa. Kemudian tahap terakhir adalah finishing atau final. Lalu otomatis ini publish ya, publish atau by client atau apa. Nah, terserah mau dijadikan ini pesanan klien atau mau dipublikasikan untuk independen, untuk penerbitan, nah terserah. Nah, setelah dipublish ini arahnya publishnya kemana. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau belum paham tinggal di replay aja videonya, kalian nanti bisa lanjut lagi untuk mengulang apa yang saya sampaikan. Nah, jadi itulah kira-kira rumus dalam membuat ilustrasi ya, agar teman-teman bisa lebih mantap lagi dalam membuat karya ilustrasi. Nah, beberapa contoh yang saya berikan prakteknya, memang saya lebih suka metode aplikatif, jadi kita lebih banyak praktek. Nah, kali ini kita setelah teori ini kita coba praktek, kita menggambar sampel comic page di situ ya, comic page. Agar teman-teman nanti bisa terbiasa, oh ternyata aplikasinya seperti ini ya. Nah, teorinya seperti ini, kemudian contoh aplikasinya seperti yang berikut akan kita buat. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Teman-teman bisa jabarkan pertanyaan kalian apa, atau nanti ada konsultasi ya. Boleh konsultasinya di situ. Untuk ilustrasinya ya, tugasnya mungkin sudah saya umumkan di pertemuan sebelumnya, dan kapan dikerjakan ya nanti bisa disimak lagi kelas-kelas saya ya, agar teman-teman bisa tahu nanti progresnya seperti apa. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Baik, kita mulai praktek. Kita menggambar comic page ya, dengan contoh ya. Nah, kita akan coba buat halaman ini ya. Nah,
tahap ini, setelah saya melewati tahap ini ya, konsep ilustrasi ini, saya sudah menentukan misalkan ini medianya arahnya kemana ya. Oh ternyata ilustrasi ini untuk diaplikasikan pada medianya cover komik. Nah, misalkan data referensi pembanding, nah saya akan cari data yang berkaitan dengan itu. Setelah terkumpul datanya, maka saya buat konsep ceritanya seperti apa ya dari ilustrasi tersebut. Nah, jadi sebelum saya rancang ini ada skripnya teman-teman ya, ada skripnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah sketsa. Nah, ini sketsanya. Nah, ini yang saya beri contoh adalah finishing, tahap akhir, sehingga menjadi comic page yang beres seperti ini. Nah, jadi ini salah satu contoh pengaplikasian ilustrasi pada sebuah media. Jadi hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Baik, kita lanjutkan pembuatannya. Kita gambar dulu panelnya ya. Dalam menggambar silakan teman-teman menggunakan program yang kalian kuasai ya. Tetapi saya sarankan kalian menggunakan sketsa dulu sebelum menggambar ya. Kalau misalkan nggak bisa menggunakan Photoshop dalam menggambar, kalian bisa menggunakan kertas ya. Kalau tidak punya pen tablet atau apa ya, kalian gunakan kertas, kemudian drawing pen, kalian scan ya. Jadi bisa banyak cara sebenarnya. Jangan sampai uh, tidak punya drawing pen tablet ya jadi alasan ya. Sebenarnya itu hanya alat aja, sekedar alat aja itu. Udah panelnya. Kemudian baru kita lanjutkan. Saya tidak mewajibkan menggunakan gaya gambar seperti saya ya. Yang saya wajibkan kalian menggunakan prinsip gambar yang sama ya. Tapi kalau misalkan pengen pakai gaya gambar seperti saya ya nggak masalah. Tidak saya salahkan juga.
Demo. Nah, untuk teman-teman ya, kalau misalkan untuk kuliah online, langsung pantau aja si akad ya. Bagi yang terlambat, langsung aja akses kelas saya ya. Misalkan tidak perlu eh, harus nunggu kabar saya dulu, karena kalau teman-teman pantau si akad ya, insya Allah nanti kelas saya sudah siap di situ ya, jadi nanti bisa langsung online. Kalaupun terlambat, kalau ke kan bisa di replay lagi ya, diulang ke menit pertama saat saya mengajar gitu ya, jadi lebih praktis. Kita gambarkan dulu. Jadi sketsanya kita juga bisa improve lagi ya teman-teman ya, kalau misalkan sekiranya kurang dalam proses pengembangannya. So, udah.
Ya, kita improvisasi aja. Kita bisa gambarkan dulu lengannya, baru gambar borgolnya ya. Nah, ini enaknya digital ya, kita bisa langsung copy dan paste aja. Sini ada beberapa kemudahan dalam proses digital. Oke, kita rapikan dulu. Tambahkan di sini borgolnya.
Kita bisa improve seperti ini ya, improve. Oke. Kira-kira seorang tahanan itu ekspresinya kayak gimana? Kalau teman-teman belum yakin tahu ekspresinya, boleh cari referensi dulu. Misalkan kalian kasusnya nanti bikin gambar serupa seperti ini ya, jadi harus cari referensi dulu, tahanan itu seperti apa sih gitu kan. Saya kebetulan datanya udah ada, jadi udah cukup ya. Oke, baik, seperti ini aja. Oke. Jadi ada satuan defender, saya coba ada nggak yang tinggal copy paste aja. Kalau misalkan gambarnya sama, cari dulu, gambar ulang aja deh, nggak apa-apa. Harus ada karakter defender di sini. Yang
kadang saya juga nggak hafal ya sayang, nggak hafal karakter saya sendiri bentuknya, standarnya gimana. Karena terlalu banyak karakter ya, jadi saya harus ngintip-ngintip dulu page-page sebelumnya agar saya bisa tahu. Saya juga tantangan juga harus contek ya, 1 2 3 4, ada 4, 1 2 3 4, 4. Saya juga masih nyontek, harus ada referensinya. Saya juga sampai sekarang. Kita cek apakah udah betul proporsinya. Nah, kalau ini lebih baik. Kita buat agak sedikit berbeda agar nggak terlalu kopas-kopas banget lah ya. Kita variasi sedikit bentuknya. Kita balik. Horizon. Kita taruh di sini. Oke. Jadi satu ilustrasi aja bisa memakan banyak waktu ya. Ini teman-teman bisa melihat seorang yang sedang bersedih karena dia menjadi seorang tahanan. Nah, kalau komik ya ibarat adalah gabungan dari sekian ilustrasi.
Udah lumayan ya proporsinya. Bisa ubah yang sekiranya terlalu kecil tangannya, bisa kita edit lagi. Oke, misalkan seperti ini ya udah. Kemudian di belakang ini seperti ada seorang kameramen. Kita cek ya. Kita cari, cari referensi ini yang saya maksud ya teman-teman ya. Saat jurnalis memotret, itu kira-kira posenya seperti apa ya. Orang jurnalis sedang memotret. Kita cari yang umum di sini. Nah ini lebih. Coba kita aplikasikan di sini sesuai enggak? Kita download, kita drag. Kita paste di sini. Kira-kira jurnalis tadi ya, kita posisi angle-nya di mana, kita bisa tentukan. Kita bisa improvisasi angle ya di sini. Bisa jadi jurnalis posisinya di sini. Dan ilustrasi pada panel ini, kita bisa geser. Nah, jadi point of interest-nya lebih terlihat. Nah, balance ya, jadi lebih balance. Misalkan jurnalisnya kita taruh di sini. Nah, itu ya, lebih profesional di sini ya. Baru kita trace aja. Kalau ini boleh di trace.
Oke. Udah jadi satu karakter. Udah. Kita hitung dulu. Nah, udah jadi ya. Satu karakternya seperti gimana? Nah, jadi kita harus tahu mana yang boleh kita trace dan mana yang nggak boleh kita trace. Kita simplifikasi aja. Oke. Ya, di sini. Oke, kita bisa improvisasi juga gambarnya, teman-teman. Ya. Nah, banyak jurnalis ya. Kita tambahkan lagi satu jurnalis. Kita kopas. Kita sedikit motif. Ulang dari penampilan rambutnya aja. Misalkan seperti ini. Kita tambahkan tas, misalkan ya. Ya. Kita jadikan ini sebagai kemeja. Nggak usah kemeja deh, gini aja deh. Tapi bedanya bajunya yang ini dimasukkan.
Udah ya, kelihatan lebih berbeda kan di sini. Oh, sederhana aja sebenarnya. Kita hidden. Di sini sudah dapat kita beberapa gimmick ya, gimmick. Kita bisa tambahkan lagi sekedar siluet ya. Kita gambar ulang aja. Nah, kita juga bisa tambahkan lagi orang di sini. Oke, udah cukup. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, kira-kira dalam pembuatan ilustrasi akan tampak ada sebuah makna dari ceritanya. Nah, jadi kalau komik itu kumpulan dari berbagai ilustrasi. Tapi ada beberapa ilustrasi full yang biasanya dalam satu komik itu menjadi point of interest. Ya. Di dalam satu page ada point of interestnya. Nah, ini panel ini. Nah, dalam panel ini pun juga merupakan ada ilustrasi yang ada point of interestnya, yaitu karakter tahanan ini. Nah, jadi ingat mata kuliahnya kemana ya. Jadi itu yang menjadi poin penting pada pembuatan ilustrasi. Saya akan mencoba melanjutkan halaman selanjutnya. Saya improve aja.
Baik, sedikit lagi, satu halaman lagi, nanggung ya. Oke teman-teman, jadi inilah ya pembuatan ilustrasi kita. Bisa dipahami ya tadi konsepnya, kemudian sekarang aplikasinya. Nah, selamat berpraktek ria agar teman-teman bisa lebih expert lagi dalam membuat ilustrasi. Baik, sekian dari saya, tetap semangat, jangan lupa saat waktunya tiba nanti konsultasi dan laporan. Oke, baik, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.